Pertama, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, acara ini adalah konsolidasi nasional pendidikan dasar dan menengah. Harapan kami dengan konsolidasi nasional ini, program-program kementerian yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari program Bapak Presiden dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dengan partisipasi dan dukungan dari semua pihak, terutama adalah dukungan dari pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi serta masyarakat, termasuk para penyelenggara pendidikan, termasuk teman-teman dari media juga menjadi mitra kami, sehingga program yang kami susun dengan visi pendidikan bermutu untuk semua dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dengan konsolidasi ini kami memang mengharapkan ada pembahasan yang mendalam terkait dengan beberapa kebijakan yang sudah kami tetapkan dan yang akan segera kami tetapkan. Yang sudah ditetapkan itu adalah kebijakan yang memang sudah ada peraturan menterinya dan sudah kami sosialisasikan kepada pihak-pihak terkait. Yang akan ditetapkan adalah program yang sudah selesai pada tingkat penyusunan naskah akademik, kemudian sosialisasi ke publik, dan juga berbagai macam teknis, tinggal proses harmonisasi dan penerbitan peraturan menteri. Misalnya yang masih dalam proses menunggu harmonisasi dan penerbitan peraturan menteri itu adalah pembelajaran mendalam atau deep learning dan juga tes kemampuan akademik atau TKA. Ini memang kami sedang dalam proses harmonisasi, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kami sudah dapat menerbitkan peraturan menteri sebagai dasar hukum pelaksanaan dua kebijakan tersebut. Nah, terkait dengan tadi mengenai kecurangan itu kan faktornya ada banyak ya. Kalau kita melihat secara akademik, kecenderungan menyontek itu kan sesuatu yang pertama berkaitan dengan mungkin bentuk atau model soal yang masih menekankan pada hafalan. Yang karena itu mereka ya menyontek supaya dapat menjawab. Yang kedua, memang ada faktor yang berasal dari rasa tidak percaya diri murid dalam penguasaan materi itu. Kemudian yang ketiga juga ada hal yang berkaitan dengan orientasi pendidikan kita ini yang masih kuantitatif. Jadi keberhasilan itu diukur dari berapa nilainya, berapa rankingnya dan sebagainya. Yang kadang-kadang itu menjadi salah satu dari beberapa sebab kenapa menyontek itu masih cukup tinggi angkanya sesuai dengan survei yang dilakukan oleh KPK. Nah, ke depan kami berusaha untuk menjadikan survei KPK ini sebagai landasan dalam kami memperbaiki sistem pembelajaran. Salah satunya dengan pembelajaran mendalam itu. Karena dengan pembelajaran mendalam itu nanti soal-soal itu tidak berupa pertanyaan-pertanyaan yang kuantitatif yang mengandalkan rote learning atau pembelajaran yang mengandalkan hafalan, tapi lebih kepada berpikir tingkat tinggi, analisis, yang itu semuanya tidak mungkin mereka menyontek karena semua berasal dari pemikiran-pemikiran dan juga gagasan yang memang menjadi ukuran kemampuan mereka. Kemudian juga kami berusaha untuk memperbaiki pendekatan dalam pembelajaran yang lebih berorientasi pada kualitatif, dan ini juga nanti ya perlahan-lahan kita perbaiki. Kita tidak perlu saling menuding, saling menyalahkan. Ini adalah data yang penting untuk menjadi dasar kita mengambil kebijakan lebih baik lagi di masa-masa akan datang. Pak Muti, soal ijazah. Pertama, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, acara ini adalah konsolidasi nasional pendidikan dasar dan menengah. Harapan kami dengan konsolidasi nasional ini, program-program kementerian yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari program Bapak Presiden dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dengan partisipasi dan dukungan dari semua pihak, terutama adalah dukungan dari pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi serta masyarakat, termasuk para penyelenggara pendidikan, termasuk teman-teman dari media juga menjadi mitra kami, sehingga program yang kami susun dengan visi pendidikan bermutu untuk semua dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.
Yang kedua, dengan konsolidasi ini kami memang mengharapkan ada pembahasan yang mendalam terkait dengan beberapa kebijakan yang sudah kami tetapkan dan yang akan segera kami tetapkan. Yang sudah ditetapkan itu adalah kebijakan yang memang sudah ada peraturan menterinya dan sudah kami sosialisasikan kepada pihak-pihak terkait. Yang akan ditetapkan adalah program yang sudah selesai pada tingkat penyusunan naskah akademik, kemudian sosialisasi ke publik, dan juga berbagai macam teknis, tinggal proses harmonisasi dan penerbitan peraturan menteri. Misalnya yang masih dalam proses menunggu harmonisasi dan penerbitan peraturan menteri itu adalah pembelajaran mendalam atau deep learning dan juga tes kemampuan akademik atau TKA. Ini memang kami sedang dalam proses harmonisasi, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kami sudah dapat menerbitkan peraturan menteri sebagai dasar hukum pelaksanaan dua kebijakan tersebut. Nah, terkait dengan tadi mengenai kecurangan itu kan faktornya ada banyak ya. Kalau kita melihat secara akademik, kecenderungan menyontek itu kan sesuatu yang pertama berkaitan dengan mungkin bentuk atau model soal yang masih menekankan pada hafalan. Yang karena itu mereka ya menyontek supaya dapat menjawab. Yang kedua, memang ada faktor yang berasal dari rasa tidak percaya diri murid dalam penguasaan materi itu. Kemudian yang ketiga juga ada hal yang berkaitan dengan orientasi pendidikan kita ini yang masih kuantitatif. Jadi keberhasilan itu diukur dari berapa nilainya, berapa rankingnya dan sebagainya. Yang kadang-kadang itu menjadi salah satu dari beberapa sebab kenapa menyontek itu masih cukup tinggi angkanya sesuai dengan survei yang dilakukan oleh KPK. Nah, ke depan kami berusaha untuk menjadikan survei KPK ini sebagai landasan dalam kami memperbaiki sistem pembelajaran. Salah satunya dengan pembelajaran mendalam itu. Karena dengan pembelajaran mendalam itu nanti soal-soal itu tidak berupa pertanyaan-pertanyaan yang kuantitatif yang mengandalkan rote learning atau pembelajaran yang mengandalkan hafalan, tapi lebih kepada berpikir tingkat tinggi, analisis, yang itu semuanya tidak mungkin mereka menyontek karena semua berasal dari pemikiran-pemikiran dan juga gagasan yang memang menjadi ukuran kemampuan mereka. Kemudian juga kami berusaha untuk memperbaiki pendekatan dalam pembelajaran yang lebih berorientasi pada kualitatif, dan ini juga nanti ya perlahan-lahan kita perbaiki. Kita tidak perlu saling menuding, saling menyalahkan. Ini adalah data yang penting untuk menjadi dasar kita mengambil kebijakan lebih baik lagi di masa-masa akan datang. Pak Muti, soal ijazah